Salam sehat. Semoga kita semuanya selalu sehat-sehat saja. Amin. Halo, apa kabar? Oke, pada pertemuan kali ini merupakan sesi kedua. Kita akan membahas tentang permasalahan GLBB. Baiklah, sebelumnya kita bahas dahulu grafik gerak lurus berubah beraturan. Ya, kita lihat dulu grafik gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini kita lihat pada grafik pertama, kamu perhatikan pada grafik pertama. Ini benda posisi semula berada di sini pada waktu 0 detik. Ya. Dia mulai bergerak 10 meter per second kuadrat. 10 meter per second. Setelah 5 detik, kecepatannya berubah menjadi 20 meter per second. Jadi mula-mula 10 meter per second, kemudian setelah 5 detik menjadi 20 meter per second, ya. Nah, ini dari kecepatan kecil menjadi besar. Nah, ini merupakan gerak dipercepat beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nih, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kita lihat grafik yang kedua, ya. Kita lihat grafik yang kedua. Mula-mula benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per second, ya. Mula-mula udah bergerak 30 meter per second. Setelah 15 detik waktunya, maka kecepatannya menjadi 10 meter per second, ya, dari besar menjadi kecil. Jadi mula-mula kecepatannya besar, kemudian menjadi kecil. Maka di sini dinamakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat, ya. Berarti geraknya diperlambat. Nah, ini tentang grafik gerak lurus berubah beraturan. Bisa ya? Oke, lanjut. Sekarang Ibu sediakan 4 contoh soal-soal GLBB, ya. Soal yang pertama, perhatikan. Ayah mengendarai mobil mula-mula dengan kecepatan 36 km per jam. Kamu tulis V0, berarti mula-mula tuh V0. 36 km per jam. Kamu rubah kilometer per jam, kamu rubah menjadi meter per second. Kilometer kamu rubah menjadi meter, dikali 1000 ya, kalau dijadiin meter ya. Kemudian per 1 jam kamu rubah menjadi detik. Berarti kamu kali dengan 3600 ya. Dikali dengan 3600, sehingga di sini 36.000 dibagi 3600 menghasilkan 10 meter per second. Kemudian kecepatan akhir 90 km per jam. Nih, 90 km per jam. Kamu rubah menjadi meter per second, ya. 90 dikali 1000, karena 1 km sama dengan 1000 meter. 90 kali 1000 per 1 kali 3600, karena 1 jam sama dengan 3600. Setelah itu ke nolnya kamu coret, 2 kamu coret, 900 kamu bagi 36, hasilnya 25 meter per second, ya. Kemudian waktunya setengah menit, kamu rubah menjadi detik. 1 menit 60 detik. Kalau setengah menit berapa? Maka setengah menit 30 detik, ya. Setengah menit 30 detik. Kemudian yang ditanya, percepatan mobil bergerak, berarti yang ditanya A-nya. Kemudian jarak yang ditempuh mobil, S-nya. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. A, perumusannya. A sama dengan VT min V0, ya. Ini kecepatan akhirnya lebih besar. Maka di sini kecepatan akhirnya 90. Ini jadi 25 dikurang V0-nya 10. 25 dikurangi 10 dibagi T-nya 30. Maka di sini A-nya 15 dibagi 30 sama dengan
0,5 meter per second ya. Ini soal yang pertama. Kemudian S-nya sekarang. Yang B ya. Kita lihat yang B. Jarak yang ditanya yaitu jarak. Jarak sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat ya. V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. S sama dengan V0-nya 15 dikali dengan T-nya 5 ditambah setengah. A-nya tadi sudah dihitung, dapat setengah kan ya. Setengah kali setengah dikali T-nya dikuadratin. Waktunya 5 dikuadratin 25. Maka S-nya 75 ditambah 6,25. Hasilnya 81,25 meter. Ya, bisa ya? Oke. Lanjut. Soal kedua. Ayah mengendarai mobil mula-mula dengan kecepatan 54 km per jam. Kita tulis diketahuinya. V0 54 km per jam. Kilometer per jam kamu rubah menjadi meter per second. Sama seperti tadi, dikali 1000 per 3615 meter per second. Kemudian A-nya jika percepatan bergerak 2 meter per second kuadrat, A-nya 2 meter per second kuadrat. T-nya berapa? T-nya 5 detik. Kita tulis T-nya 5 detik. Kita lihat satuannya, meter per second kuadrat, meter per second, second sudah sama semua. Baru yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya V. Jawab. VT. VT A sama dengan VT min V0 per T. VT min V0, VT-nya ini VT min V0 per T. VT dikurang 15 per T-nya 5. Jadi 2 kali 5 VT min 15. VT 15 dikurangi 10. Maka VT-nya 15 tambah 10, VT-nya 25 meter per second ya. Ini yang ditanya VT ya. Jadi ini perkalian silang nih, 2 kali 5 sama dengan VT min 15. 2 kali 5 berapa? 10 kan? Sama dengan VT min 15. Maka VT ini pindah ke sini, min 15-nya. 10 ditambah 15. Maka VT-nya 25 meter per second ya. Ini kecepatannya diperbesar, benar. Contoh soal yang ketiga. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan 25 meter per second. Ya, diketahui. Dilempar ke atas mula-mula 25 meter per second. Dalam waktu T-nya 2 second ya. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan bola pada ketinggian tersebut. Nah, ketinggiannya berapa pada waktu mula-mula V0-nya 25 pada waktu 2 detik ya, setelah bergerak 2 detik maksudnya. Maka VT-nya yang ditanya, kemudian yang B ketinggian bola pada saat 2 detik. S-nya pada waktu 2 detik. Maka perumusannya VT sama dengan V0 min A min G kali T. Ingat, kalau gerak jatuh bebas, ini gerak naik turun ke bawah ke atas, ini pakai G. VT sama dengan V0 min GT. Kenapa di sini min? Ini karena gerak dipercepat ya. VT min GT. 25, V0-nya 25 min G-nya 10, T-nya 2. VT sama dengan 25 dikurang 10 kali 2, 20. 25 kurangi 20 sama dengan 5. Setelah 2 detik kecepatannya menjadi 5 meter per second. Geraknya diperlambat. Ya, diperlambat. Kalau pas di atas sendiri di ketinggian maksimum, pasti VT-nya tuh 0. Karena berhenti pada waktu ketinggian maksimum. Dia bola ini akan berhenti ya. Kemudian S-nya V0T min setengah GT kuadrat. Kita pakai min karena gerak diperlambat, dilempar ke atas ya.
Sehingga V0-nya kita masukkan 25 kali 2 dikurang setengah kali G, G-nya 10, T-nya dikuadratkan, 2 kuadrat, 10, 25 kali 2, 10, dikurang setengah kali 10 kali 4, 5 kali 4, berapa? Ya, 25 kali 2, 25 kali 2 ini 50 nih, ya salah, 50 dikurang setengah kali 10 kali 4 dikurang 20 sama dengan 30 meter. Ini diralat ini, 25 kali 2 itu 50 ya. Benar ya, udah ya. Bisa ya? Pasti bisa. Soal yang keempat. Ya, perhatikan grafik di bawah ini. Ini ada grafik di bawah ini, seperti ini grafiknya. Nah, nih grafiknya ya, seperti ini. Nih, berdekatkan ya, grafiknya seperti ini. Jelaskan tentang gerak benda pada grafik di samping. Nah, suruh jelaskan. Benda mula-mula pada posisi di A ya, posisi di A. Kemudian dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Sekarang A ke B, gerak apa ini? Kita perhatikan. Mula-mula kecepatannya 15 meter per second. Ya, setelah 2 detik nih, setelah 2 detik, kecepatannya menjadi 10 meter per second. Gerak apakah ini? Ya, dari 15 ke 10. Gerak diperlambat ya, dari 15 jadi 10 kecepatan. Gerak diperlambat. Berarti di sini GLBB diperlambat. Kemudian B ke C ya, pada waktu B ke C. B di sini kecepatannya 10 meter per second pada waktu di B. Setelah 6 detik kecepatannya juga tetap 10 meter per second. Nah, di sini lurus berarti ya, karena tetap dia. Maka di sini merupakan gerak lurus beraturan GLB. Kalau lurus begini GLB. Gerak lurus beraturan kalau kecepatannya tetap ya. Ingat, GLB kecepatannya tetap. Kalau GLBB percepatannya yang tetap. Kemudian sini pada waktu C ke D, pada waktu ini 6 ke detik ke-6 posisinya di C. Kemudian ke D ya, mula-mula di C 10 meter per second. Kemudian di D nih 20 meter per second. Dari 10 ke 20 gerak apa itu? Nah, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, karena semakin cepat kecepatannya dari 10 menjadi 20 ya, setelah 2 detik kemudian ya. Berarti di sini bisa disimpulkan A ke B gerak lurus berubah beraturan diperlambat, B ke C gerak lurus beraturan, C ke D gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya, dipercepat. Ya, gerak lurus berubah beraturan dipercepat nih. Nah, ini keterangannya di sini ya. Nah, nih ya. Nih, berdekatkan yang ini. Grafik A ke B, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. B ke C, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. C ke D, gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ibu kira cukup jelas ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan ke WA pribadi Ibu ya. Selamat belajar. Ibu percaya kamu pasti sukses.